saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 19 Juni 2022 pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari saudara-saudari kita mengawali permenuhan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami rahmat yang begitu luhur, rahmat iman, sakramenmu yang Maha Kudus, sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Putramu. Semoga kami sanggup menghayatinya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid itu melakukannya dan menyuruh semua orang untuk duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, 2 minggu sesudah gereja merayakan Pentakosta, hari ini gereja dan kita semua merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Itulah yang kita sebut sakramen Ekaristi atau sakramen Maha Kudus. Suatu rahmat pemberian dari Allah melalui putranya Yesus yang luar biasa luhur dan sangat mulia. Karena Yesus memberikan seluruh hidupnya, seluruh raganya dan jiwanya untuk keselamatan umat manusia. Mengapa Yesus memberikan nyawanya, jiwanya? Karena ia mencintai kita. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tapi total Yesus mencintai kita. Karena itu hari ini kita mau merayakannya menjadi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hal itu diperkuat juga dengan Injil dalam Yohanes bab 6 ayat 35. Di sana dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus mengatakan sebagai roti hidup. Dialah roti yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang datang kepadanya, sehingga orang tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Pertanyaan kita, lapar dalam hal apa? Haus dalam hal apa? Apakah lapar fisik, lapar jasmani, haus fisik, haus jasmani? Bukan hanya itu, tetapi terutama banyak orang mengalami kelaparan, kehausan dalam hal hidup rohani. Hidup menjadi sangat kering, hidup menjadi tidak bermakna, tidak berarti karena kekurangan cinta kasih, kekurangan kedamaian, kekurangan keadilan. Rasa haus akan
persaudaraan, rasa haus akan ketentraman, kedamaian, dan kerukunan. Dan Yesus memberikan jawaban bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita datang kepadanya, kita tidak akan lapar lagi. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Saudara-saudariku, hampir 200 tahun yang lampau, tepatnya pada tahun 1845, seorang teolog besar dalam gereja Anglikan, John Henry Cardinal Newman, menyatakan dirinya sebagai anggota gereja Katolik, dan ia meminta izin kepada Paus untuk menjadi Katolik dan diterima penuh menjadi anggota Katolik. Kenapa dia mau meninggalkan pekerjaannya sebagai teolog besar dalam gereja Anglikan? Karena satu hal, dia merindukan sakramen Ekaristi dalam gereja Katolik. Ia percaya, ia yakin sakramen Ekaristi adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan karena persatuan dengan Yesus, dan melalui Ekaristi ia memperoleh arti hidup yang sangat dalam, sehingga ia betul-betul menjadi anggota gereja Katolik yang penuh. Walaupun demikian, banyak teman-temannya tidak rela, bahkan mereka menggoda John Henry Cardinal Newman, mengatakan, "Tidakkah engkau merasa rugi dan kehilangan besar miliaran, puluhan miliar rupiah karena meninggalkan jabatanmu, karena meninggalkan pekerjaanmu? Dalam setahun engkau bisa mengumpulkan begitu banyak harta melalui pendapatan dan gajimu." Tetapi John Henry Cardinal Newman mengatakan, apa artinya uang sebanyak itu dibanding dengan tubuh Kristus, darah Kristus yang saya terima dalam Ekaristi? Kristus yang saya terima jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada apa yang selama ini saya dapatkan. Kardinal Newman atau John Henry Cardinal Newman benar dalam hal ini. Ia merasakan kedekatan dan persatuannya dengan Kristus melalui Ekaristi, dan dia menemukan arti hidup yang sangat membahagiakan, sangat luar biasa. Nah, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh menghayati Ekaristi? Ataukah Ekaristi hanya sekedar upacara belaka setiap hari Minggu kita datang ke gereja, lalu tidak membawa berarti makna bagi kita? Tidak membuat sesuatu hidup kita berubah atau bermakna. Ekaristi adalah tanda syukur kita. Ekaristi dalam bahasa Yunani eukaristia berarti kita mau bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar terhadap kita, sehingga mau menyerahkan putranya Yesus melalui tubuh dan darahnya. Maka saudara-saudari, kita mesti bersyukur karena Yesus begitu mencintai kita. Yesus mau dekat dengan kita, sehingga dengan demikian kita boleh bersatu dengannya melalui sakramen Ekaristi yang kita terima. Mari saudara-saudari, kita mensyukuri semua rahmat kemurahan Tuhan. Bahkan kita juga belajar pada Yesus untuk belajar berkorban, memberikan diri kita untuk kebaikan saudara-saudari kita, memberikan waktu pelayanan kita, kemurahan kita bagi banyak orang, juga bagi gereja, sehingga kita juga menemukan arti hidup, makna kehidupan yang mendatangkan rahmat, kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami sampaikan kepadamu atas putramu Yesus yang menyerahkan nyawanya, tubuh dan darahnya untuk keselamatan kami. Semoga kami boleh belajar berkorban dan mensyukuri segala rahmat dan berkat-Mu melalui sakramenmu yang Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan. Amin.